Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim rahimakumullah. Selamat datang kembali di channel Permata Islam yang membahas seputar kisah islami penuh hikmah. Di antara reruntuhan sejarah manusia, selalu ada pola yang berulang. Setiap kali peradaban mencapai puncaknya, muncul gejolak yang tak kasat mata. Suara-suara kecil dari timur, bisikan yang merambat di antara padang pasir, dan tanda-tanda langit yang menjadi semakin sulit dijelaskan oleh logika. Dunia bergerak menuju titik keseimbangan baru, seolah ada kekuatan yang sedang menata ulang arah sejarah. Dalam catatan-catatan kuno yang tersebar dari Damaskus hingga Samarkand, tersimpan kisah tentang 5 lelaki misterius yang akan muncul menjelang tibanya masa keadilan terakhir. Mereka bukan legenda tanpa akar. Keberadaan mereka selalu dikaitkan dengan fenomena sosial, politik, dan spiritual yang terjadi di wilayah-wilayah strategis dunia Islam. Masing-masing memiliki karakter berbeda. Ada yang menebar kekacauan, ada yang menyeru pada kebenaran, dan ada pula yang membawa rahasia yang akan membuka babak baru dalam sejarah manusia. Namun sebelum nama-nama itu disebut, ada sesuatu yang lebih penting untuk dipahami. Mengapa dunia membutuhkan mereka? Sejarah mencatat bahwa setiap masa kekacauan besar selalu melahirkan figur-figur ekstrim. Ketika keadilan runtuh, manusia mencari simbol baru untuk menggantikan ketertiban lama. Di Timur Tengah, di mana sejarah spiritual manusia berakar, simbol-simbol itu tidak pernah sekadar politik. Ia menyentuh sesuatu yang lebih dalam, nubuatan. Wilayah Syam, Khurasan, Yaman, hingga Hijaz, semua memiliki peran yang tersusun seperti potongan teka-teki. Di tempat-tempat itulah, konflik politik, krisis ekonomi, dan perang ideologi saling berjalin membentuk pusaran sejarah yang sulit dijelaskan hanya dengan analisis geopolitik. Ada semacam rancangan tersembunyi, di mana setiap kekuatan regional tampak memainkan perannya masing-masing untuk menyiapkan panggung yang lebih besar. Dalam catatan tafsir klasik, para penafsir menyebut masa itu sebagai zaman fitnah kubra, masa ketika kebenaran dan kebatilan menjadi sulit dibedakan, dan setiap langkah manusia seakan diuji oleh dua jalan, tunduk pada kekuasaan yang menindas, atau bangkit dengan membawa panji keadilan. Di masa seperti inilah, 5 lelaki itu disebut akan muncul satu persatu. Bukan sebagai nabi, bukan pula sebagai malaikat, tetapi sebagai manusia yang memegang peranan penting dalam menggiring dunia menuju titik balik sejarah. Jika ditelusuri secara ilmiah, banyak indikator masa kini yang mengarah pada kemunculan figur-figur seperti yang digambarkan dalam nubuatan. Perang proksi di Timur Tengah, perebutan energi di kawasan Khurasan modern, ketegangan di Yaman, hingga rivalitas politik di Jazirah Arab, semuanya menunjukkan pola serupa. Kekuatan global sedang bersaing memperebutkan kendali terhadap wilayah yang disebut-sebut sebagai poros munculnya penanda-penanda akhir zaman. Para sejarawan modern mungkin menyebutnya sebagai pergeseran tatanan dunia, sementara dalam literatur klasik disebut sebagai fitnah besar yang menutupi bumi seperti malam yang gelap gulita. Dan di tengah kegelapan itu, muncul satu demi satu tanda yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang memahami isyarat nubuatan. Menariknya, setiap wilayah yang disebut dalam tradisi kuno kini berada dalam keadaan genting. Syam, Suriah, yang hancur oleh perang panjang dan dikuasai banyak faksi. Yaman yang terus bergolak tanpa akhir. Iran dan Afghanistan yang berada di wilayah Khurasan kuno, dan kini menjadi pusat gerakan ideologis. Jazirah Arab yang menjadi jantung ekonomi dan kekuasaan dunia Islam. Dan kawasan Timur Jauh yang perlahan menjadi poros kebangkitan spiritual baru. Semuanya tampak seperti potongan mozaik yang saling melengkapi, sebuah rancangan besar yang perlahan membentuk wajah baru dunia Islam. Namun satu hal yang jarang dibahas, nubuatan tentang 5 lelaki itu tidak selalu berbicara tentang kemenangan. Sebagian dari mereka disebut sebagai ujian, bukan penyelamat. Ada di antara mereka yang datang membawa kekacauan dan darah, mengaku sebagai penegak kebenaran namun sejatinya menebar kehancuran. Dan ada pula yang diam-diam mempersiapkan dunia untuk menerima sang pemimpin sejati yang akan datang di penghujung zaman. Para ulama besar seperti Ibnu Katsir, Al-Barzanji, dan Nuaim bin Hamad dalam kitab Al-Fitan menggambarkan bagaimana satu persatu tanda itu muncul dengan pola berurutan. Fitnah di Syam, kebangkitan di Timur, seruan dari Yaman, dan pergerakan pasukan dari Khurasan. Pola ini tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga historis. Ia bisa dipetakan melalui dinamika konflik dan kebangkitan spiritual yang kini nyata di hadapan kita.
Apa yang terjadi di Suriah bukan sekadar perang saudara. Itu adalah laboratorium sejarah yang sedang mencetak salah satu dari 5 tokoh itu. Apa yang terjadi di Yaman bukan hanya pertarungan politik. Itu adalah panggilan untuk menegakkan kembali prinsip-prinsip yang telah lama ditinggalkan. Dan apa yang muncul dari Khurasan, yang kini mencakup Iran, Afghanistan, hingga sebagian Asia Tengah, bukan sekadar pergerakan militer, melainkan getaran awal sebuah kekuatan yang disebut-sebut akan mengguncang dunia. Tanda-tanda itu tidak lagi samar. Mereka tampak dalam bentuk modern. Bendera-bendera yang dikibarkan dengan slogan keagamaan, seruan-seruan dari timur yang menggemakan kembali kalimat-kalimat lama tentang keadilan ilahi, dan munculnya figur-figur misterius yang menolak tunduk pada sistem global yang zalim. Semua itu berjalan bersamaan, membentuk ritme yang sama, ritme yang mengingatkan pada masa-masa menjelang perubahan besar. Bila diperhatikan lebih dalam, dunia kini sedang berada di ambang pergantian kekuasaan yang sangat besar. Sistem ekonomi global melemah, sekutu-sekutu lama saling mencurigai, dan muncul gelombang spiritual baru yang menolak dominasi materialisme barat. Dalam situasi seperti ini, kemunculan figur-figur yang disebut dalam nubuatan bukanlah hal mustahil. Mereka bisa saja telah lahir, tumbuh dalam bayang-bayang kekacauan, menunggu saat yang ditentukan untuk tampil di hadapan dunia. Dan di antara mereka, satu berasal dari tanah Syam, seorang lelaki yang namanya akan mengguncang dunia Islam karena kekejamannya, fitnahnya, dan kekuasaannya yang berdarah. Dari sanalah kisah 5 lelaki penanda zaman ini dimulai. Sosok lelaki pertama yaitu sosok yang disebut oleh banyak ulama akhir zaman dengan nama yang menakutkan, As-Sufyani. Dalam banyak riwayat klasik, ia digambarkan sebagai keturunan dari Bani Umayyah, lahir di wilayah antara Damaskus dan Hauran. Namun yang membuatnya menonjol bukan garis keturunannya, melainkan cara ia bangkit, melalui fitnah dan peperangan. Beberapa tafsir menyebut bahwa ia muncul di tengah kekacauan besar, saat rakyat kehilangan kepercayaan pada semua pemimpin. Ia membawa janji stabilitas, tetapi menegakkan kekuasaan dengan kekejaman yang belum pernah disaksikan dunia Islam modern. Menariknya, jika dibandingkan dengan realitas hari ini, wilayah yang disebut dalam hadis-hadis tentang As-Sufyani, terutama Damaskus, Aleppo, dan Daraa, memang menjadi pusat konflik yang telah menumpahkan darah selama lebih dari 1 dekade. Para analis politik menyebutnya perang tanpa akhir. Tapi dalam pandangan sebagian ulama, perang itu bukan sekadar perebutan kekuasaan, melainkan fase awal dari nubuatan besar. As-Sufyani digambarkan sebagai pemimpin militer yang memanfaatkan kehancuran moral dan perpecahan sekte untuk memperluas kekuasaannya. Ia tidak datang membawa ideologi baru, melainkan menunggangi rasa ketakutan dan dendam yang tumbuh di antara rakyat. Ia muncul saat dunia Islam kelelahan oleh perang, lalu memaksa orang untuk tunduk di bawah sistemnya yang keras. Dari Syam, pasukannya bergerak ke arah Hijaz, menaklukkan kota demi kota dengan kekuatan yang brutal. Dalam riwayat Nuaim bin Hamad disebutkan bahwa As-Sufyani akan menguasai Damaskus dengan kecepatan luar biasa dan mengirim pasukan ke arah timur dan selatan, hingga sebagian dari mereka mencapai Madinah. Di titik inilah para ulama mengaitkannya dengan fitnah besar yang akan mengguncang seluruh jazirah Arab. Sebab dari darah dan kehancuran itulah, tanda kedua akan muncul dari arah selatan. Sosok lelaki kedua yaitu Al-Yamani, lambang cahaya yang melawannya. Di Yaman, negeri yang kini terkoyak perang dan krisis kemanusiaan, terdapat riwayat yang menyebut bahwa akan muncul seorang pemimpin saleh yang menyeru manusia kepada kebenaran dan panji Ahlul Bait. Ia dikenal dengan julukan Al-Yamani, sosok yang menyerukan perdamaian dan keadilan di tengah fitnah yang melanda umat. Hadis-hadis menyebut bahwa seruannya adalah yang paling lurus dan paling wajib diikuti di masa itu, karena ia tidak menyeru kepada fanatisme, melainkan kepada kebenaran yang murni. Fenomena menarik muncul ketika kita melihat kondisi modern Yaman. Di tengah kehancuran akibat perang yang tak kunjung usai, muncul berbagai gerakan yang menolak dominasi kekuatan asing dan menyeru untuk kembali pada nilai-nilai Islam yang asli. Beberapa peneliti Muslim melihat hal ini sebagai refleksi dari nubuatan tentang Al-Yamani, bukan dalam bentuk individu tunggal yang sudah dikenal publik, melainkan pergerakan spiritual yang sedang mencari sosok pemimpinnya. Riwayat Ibnu Hamad dalam kitab Al-Fitan menulis bahwa Al-Yamani akan bergerak hampir bersamaan dengan munculnya As-Sufyani, namun arah keduanya berlawanan. Yang satu menebar kehancuran, yang satu membawa seruan kebenaran. Dan keduanya, menurut para mufasir, akan menjadi dua kekuatan yang menguji umat manusia,
antara ketakutan dan keimanan. Jika kita melihat dari sudut pandang geopolitik, kondisi saat ini seolah mengafirmasi keseimbangan itu. Di utara, Suriah menjadi simbol kehancuran dan perebutan kekuasaan. Di selatan, Yaman menjadi medan penderitaan sekaligus kebangkitan spiritual. Dua kutub ini saling mencerminkan seperti cermin gelap dan terang, dua kutub energi spiritual yang berlawanan namun saling menggenapi. Sosok lelaki yang ketiga yaitu Al-Khurasani, komandan yang membawa bendera hitam. Khurasan pada masa klasik meliputi wilayah Iran, Afghanistan, Turkmenistan, dan sebagian Uzbekistan modern. Dalam banyak hadis, disebut bahwa dari sana akan datang pasukan yang membawa bendera hitam, bergerak ke arah barat untuk menegakkan keadilan. Dalam literatur Sunni maupun Syiah, simbol, bendera hitam dari Khurasan, sering dikaitkan dengan gerakan yang berorientasi pada penegakan hukum ilahi dan keadilan global. Sejarah mencatat bahwa wilayah Khurasan memang selalu menjadi titik awal kebangkitan Islam besar. Revolusi Abbasiyah pada abad ke-8 bermula dari sana. Demikian pula banyak gerakan pembaharuan Islam yang muncul di Asia Tengah dan Persia. Dan kini, ketika dunia menyaksikan kebangkitan gerakan-gerakan spiritual, militer, dan politik dari kawasan itu, banyak yang kembali mengaitkannya dengan isyarat akhir zaman. Beberapa hadis menyebutkan bahwa pasukan Khurasan akan bergerak dengan disiplin dan kekuatan luar biasa, tidak akan berhenti hingga sampai di Baitul Maqdis, dan akan menyerahkan panji mereka kepada seorang pemimpin yang dijanjikan. Para ulama mengaitkan hal ini dengan fase akhir sebelum kemunculan Imam Mahdi. Sosok lelaki yang keempat yaitu seorang pemuda Quraisy yang menentang arus besar zaman dan membuka jalan bagi datangnya kebenaran terakhir. Pemuda ini tidak datang dengan pasukan atau senjata, melainkan dengan keberanian untuk menentang sistem dunia yang telah kehilangan ruh kemanusiaannya. Dalam beberapa naskah kuno, ia digambarkan sebagai sosok yang menolak tunduk pada kekuasaan global yang dibangun di atas penipuan ekonomi dan propaganda teknologi. Ia tumbuh di era ketika batas antara benar dan salah telah dikaburkan oleh algoritma dan layar digital. Masa di mana manusia lebih percaya pada sistem daripada pada hati nurani. Sumber-sumber klasik seperti Fitan Ibn Hamad dan Al-Malahim wal Fitan menyebut bahwa pemuda Quraisy ini akan menentang pemerintahan tirani dunia yang telah memusatkan kekuatan pada segelintir penguasa global. Ia tidak memiliki kekuasaan formal, namun ucapannya mengguncang banyak orang, terutama di kalangan muda yang haus akan kebenaran. Di dunia yang telah jenuh oleh kebohongan media, kata-katanya menjadi bara kecil yang menyala di hati manusia yang lelah. Beberapa peneliti eskatologi modern berpendapat bahwa pemuda Quraisy ini mungkin bukan sekadar individu tunggal, melainkan simbol dari gerakan spiritual yang dipimpin oleh generasi muda, mereka yang lahir dari kehancuran moral, tapi justru membawa semangat untuk membebaskan diri dari kendali global. Ia adalah personifikasi dari kesadaran baru yang menolak tunduk pada struktur dunia yang menindas. Namun dalam sebagian riwayat lain, ia digambarkan benar-benar sebagai seorang lelaki muda yang akan berhadapan langsung dengan sistem kekuasaan besar. Ia menolak untuk menandatangani perjanjian yang mengikat dunia Islam kepada kekuatan global, dan dari penolakannya itu, muncul rangkaian peristiwa besar yang mengguncang tatanan dunia. Dalam pandangan metafisis, pemuda Quraisy ini ibarat penyala bara, bukan api besar, tapi percikan awal dari kebangkitan. Ia akan mengguncang keheningan spiritual umat, mengembalikan semangat tauhid di tengah kelamnya pragmatisme modern. Di masanya, umat Islam terpecah oleh sekularisme yang halus dan infiltrasi ideologis yang lembut namun menghancurkan. Dan di tengah badai itu, muncul suara-suara yang menyeru agar manusia kembali mencari pemimpin sejati, pemimpin yang dijanjikan. Dan sosok lelaki yang terakhir yaitu sang pembawa amanah rahasia. Tidak banyak yang diketahui tentang dirinya. Sebagian teks klasik bahkan menyebutnya tanpa nama, hanya dengan gelar Rajulun min al-Masyriq, seorang lelaki dari timur. Timur yang dimaksud para ulama bukan sekadar arah geografis, melainkan simbol dari kebangkitan cahaya setelah kegelapan panjang. Ia bukan nabi, bukan juga komandan perang, namun ia memegang sesuatu yang jauh lebih penting, sebuah tanda atau amanah yang akan diserahkan kepada pemimpin akhir zaman sebelum kemunculannya. Beberapa ulama menafsirkan bahwa amanah ini bukan benda fisik, melainkan ilmu atau petunjuk yang bersifat spiritual, semacam kunci nubuatan yang hanya bisa dipahami oleh orang-orang pilihan. Namun dalam tafsir lain, disebut bahwa amanah itu berbentuk sesuatu yang nyata, mungkin manuskrip kuno, peninggalan sejarah,
atau bahkan artefak dari masa lampau yang mengandung petunjuk penting tentang garis keturunan dan identitas sang pemimpin yang dijanjikan. Ada riwayat yang menuturkan bahwa lelaki ini akan menempuh perjalanan jauh dari arah timur menuju Tanah Suci, membawa tanda itu dengan penuh rahasia. Ia dikenal hanya oleh sedikit orang, dan bahkan sebagian besar manusia tidak akan menyadari keberadaannya hingga tugasnya selesai. Dalam perjalanan panjangnya, ia akan bersembunyi dari pandangan dunia, berpindah dari satu negeri ke negeri lain, seperti bayangan yang hanya dikenali oleh mereka yang telah disiapkan untuk menerimanya. Fenomena lelaki dari timur ini sering dihubungkan dengan kebangkitan spiritual yang datang dari wilayah Asia, tempat di mana Islam tumbuh dalam keheningan, jauh dari pusat konflik Timur Tengah. Beberapa ulama kontemporer bahkan menganggap bahwa timur di sini mungkin merujuk pada kawasan Nusantara atau Asia Tenggara, yang dalam banyak catatan sufi disebut sebagai tanah yang akan melahirkan umat yang kuat dalam keimanan menjelang akhir zaman. Dalam banyak kisah, lelaki pembawa amanah ini akan muncul di masa ketika dunia Islam kehilangan arah, ketika manusia tidak lagi mengenal kebenaran sejati dan hanya memperdebatkan bentuk luarnya. Ia datang bukan untuk mengubah dunia dengan pedang, melainkan untuk mengantarkan kunci perubahan kepada sosok yang telah lama ditunggu. Ia seperti penjaga gerbang takdir, yang tugasnya hanya satu, memastikan rahasia itu sampai pada orang yang berhak menerimanya. Dan setelah amanah itu berpindah tangan, langit akan mulai berguncang, tanda-tanda besar akan muncul di ufuk timur dan barat, dan dunia akan menyadari bahwa semua yang tertulis dalam kitab-kitab lama bukanlah legenda, melainkan naskah dari rencana ilahi yang kini sedang dipentaskan di hadapan umat manusia. Pada saat itu, kelima lelaki itu, As-Sufyani, Al-Yamani, Al-Khurasani, pemuda Quraisy, dan pembawa amanah dari timur, bukan sekadar nama dalam riwayat, tetapi bagian dari satu sistem besar yang menggerakkan roda sejarah menuju titik puncaknya. Mereka bagaikan bidak-bidak dalam catur ketuhanan, masing-masing digerakkan oleh takdir menuju satu tujuan, membuka jalan bagi munculnya pemimpin terakhir yang akan menegakkan keadilan di muka bumi. Dan ketika semua tanda itu telah sempurna, para peneliti nubuatan akhir zaman meyakini bahwa dunia akan memasuki masa transisi yang disebut dalam banyak literatur klasik sebagai Fatrah Al-Mahdiyah, masa di mana kebenaran akan kembali menyingkap wajahnya di tengah kehancuran moral global. Langit akan berubah warna, tanah akan memuntahkan rahasianya, dan suara dari arah timur akan terdengar menyeru manusia untuk kembali pada fitrah. Di antara kekacauan dunia modern, umat manusia akan melihat cahaya yang datang perlahan, sebuah cahaya yang menjadi penanda bahwa waktu yang dijanjikan sudah mendekat. Namun inti dari kisah ini bukan pada sosok-sosoknya semata, melainkan pada makna yang mereka bawa. Karena kelima lelaki itu sejatinya adalah simbol dari perjalanan manusia menuju kesadaran. As-Sufyani mengingatkan bahwa kezaliman bisa muncul dari balik simbol kebenaran. Al-Yamani menuntun agar keimanan dibersihkan dari ambisi dunia. Al-Khurasani mengajarkan bahwa perjuangan sejati lahir dari keyakinan, bukan jumlah. Pemuda Quraisy menjadi peringatan bahwa generasi baru akan menolak kemunafikan sistem lama. Dan pembawa amanah rahasia menegaskan bahwa janji Allah selalu memiliki waktu, dan waktu itu akan datang ketika manusia telah siap. Dari seluruh tanda-tanda itu, tersirat satu pesan besar, bahwa sebelum datangnya Imam Mahdi, umat manusia akan melalui masa di mana kebenaran dan kebatilan menjadi kabur. Dunia akan penuh dengan dusta yang dibungkus kebenaran, dan kebenaran yang dianggap dusta. Kisah kelima lelaki ini bukan hanya catatan masa depan, tapi juga cermin bagi masa kini. Karena di setiap zaman selalu ada Sufyani yang menebar fitnah, Yamani yang menyeru pada kebaikan, Khurasani yang berjuang menegakkan keadilan, pemuda Quraisy yang melawan sistem batil, dan pembawa amanah yang menyiapkan generasi baru untuk menyambut janji Allah. Mereka mungkin belum muncul dalam bentuk yang disebutkan dalam riwayat, tetapi sifat-sifat mereka telah hidup di antara manusia. Setiap orang beriman memiliki potensi menjadi bagian dari kisah itu, menjadi pengikut kebenaran, bukan korban fitnah zaman. Dan barangkali, hikmah terbesar dari semua ini adalah kesadaran bahwa akhir zaman bukan sekadar cerita masa depan, melainkan realitas yang perlahan sedang kita masuki. Ia tidak dimulai dengan bencana, melainkan dengan hilangnya kejujuran, dengan manusia yang lebih mempercayai dunia daripada Tuhannya. Maka sebelum waktu itu datang, sebelum tanda-tanda besar benar-benar terlihat, barangkali inilah saatnya untuk kembali, bukan menunggu sosok, tapi menyiapkan diri. Karena mungkin saja, ketika semua tanda telah lengkap, dunia tidak akan diberi waktu lagi untuk bersiap.
Dan pada saat itulah, langit akan berkata, "Katakanlah, yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap." Sesungguhnya yang batil itu pasti lenyap. Quran Surat Al-Isra ayat 81.